Uh, no, it's no problem. It's yeah, the all team got experience. Okay. Semuanya auto gembira. Begini pengakuan pelatih Gresik Petrokimia soal Megawati jelang lawan Pertamina Enduro di Final Four. Pernyataan mengejutkan pelatih Jakarta Lavani usai timnya tampil memuaskan di musim ini. Begini katanya. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Semuanya auto gembira. Begini pengakuan pelatih Gresik Petrokimia soal Megawati jelang lawan Pertamina Enduro di Final Four. Kabar gembira datang dari kubu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menjelang partai krusial Final Four Proliga 2025. Pelatih kepala GF Jiangji mengonfirmasi bahwa bintang andalan tim, Megawati Hangestri Pertiwi, telah pulih dari cedera dan siap diturunkan saat menghadapi Pertamina Enduro di lanjutan Final Four Proliga 2025. Setelah sempat absen dalam beberapa laga terakhir akibat cedera yang dialaminya, Megawati menjalani pemulihan intensif di bawah pengawasan tim medis klub. Kini, sang oposit andalan itu disebut telah mencapai kondisi 100% secara fisik maupun mental. Megawati sudah kembali. Dia telah berlatih penuh selama 3 hari terakhir dan menunjukkan progres luar biasa. Kami tidak akan mengambil risiko jika kondisinya belum siap, tapi sekarang dia dalam kondisi terbaik untuk bertanding, ujar Jif. Kehadiran Megawati menjadi suntikan moral bagi Gresik Petrokimia yang sedang bersaing ketat memperebutkan tiket final. Saat ini, tim asuhan Jif Jiangji berada di peringkat ketiga klasemen sementara Final Four, terpaut 3 poin dari Jakarta Pertamina Enduro, yang berada di posisi kedua. Lebih lanjut, pelatih asal Tiongkok itu menekankan pentingnya menjaga keseimbangan tim. Ia menyebut bahwa kehadiran Megawati bukan hanya memperkuat sektor serangan, tetapi juga memberikan aura kepemimpinan di lapangan. Dia bukan hanya pencetak poin, tapi juga jantung dari permainan kami. Dengan Megawati kembali, saya yakin anak-anak bisa bermain lebih percaya diri, tambah Jif. Di sisi lain, Jif enggan meremehkan kekuatan Pertamina Enduro yang selama putaran final ini tampil konsisten. Ia menilai skuad Pertamina Enduro memiliki pertahanan solid dan variasi serangan yang berbahaya. Pertamina adalah lawan yang sangat disiplin. Kami harus tampil tanpa celah jika ingin menang. Tapi dengan kekuatan penuh dan dukungan supporter, kami siap memberikan perlawanan maksimal, pungkasnya. Pernyataan mengejutkan pelatih Jakarta Lavani usai timnya tampil memuaskan di musim ini. Begini katanya, tim bola voli Jakarta Lavani Livin Transmedia menyadari bahwa dominasi mereka sejak musim reguler sampai ke babak final Four Proliga 2025 bukan menjadi acuan sebagai keberhasilan. Jakarta Lavani melanjutkan dominasi mereka pada musim ini sebagai tim yang berhasil meraih juara pada putaran pertama dan kedua fase reguler. Mereka juga berhasil menjuarai putaran pertama dan kedua babak Final Four Proliga 2025. Pencapaian tersebut yang membuat mereka menjadi tim pertama yang sudah memastikan 1 tiket ke babak Grand Final meski babak Final Four belum berakhir. Lavani sendiri masih akan melakoni 2 pertandingan lagi yang sebenarnya tidak menentukan lagi pada seri terakhir babak 4 besar yang akan digelar di Gor Sritex, Solo. Mereka akan menghadapi Surabaya Samator dan terakhir berjumpa Jakarta Bayangkara Presisi. Asisten pelatih Lavani, Roy Makpal, mensyukuri hasil positif yang diraih tim besutan Nicolas Vives itu sepanjang musim ini. Target tercapai, kita sudah menempatkan diri ke babak Grand Final sebelum pekan terakhir Final Four. Suatu syukur yang luar biasa, kata Roy pada konferensi pers di Novotel Solo, Rabu, 30 April 2025. Roy menjelaskan bahwa Lavani akan tetap mengupayakan untuk melanjutkan tren kemenangan. Namun, mereka juga memastikan akan melakukan rotasi pemain. Untuk 2 pertandingan di Solo, tetap akan mempertahankan tren kemenangan, ujarnya. Tetapi untuk nanti komposisi bermain, mungkin kita akan bicarakan sebelum pertandingan. Biasanya ada diskusi bersama Coach Fives.
dia juga menyebut bahwa Lavani memiliki kedalaman skuad yang cukup baik. Ada nama-nama seperti Jason Nathanael Kilanta, Dimas Saputra, dan Fahri Septian. Rotasi dilakukan tentunya untuk menghindari cedera pemain inti. Untuk lapis kedua memiliki kedalaman skuad yang lumayan bagus. Ada Jason, Fahri, Dimas. Jika nanti di salah satu pertandingan menurunkan pemain pelapis kedua, akan diketahui sesuai hasil rapat nanti. Dan mungkin apabila rotasi terjadi, untuk menjaga kebugaran pemain dan khususnya rotasi pemain inti agar tidak cedera, ujar Roy. Roy menambahkan bahwa tak ada gunanya Lavani mampu menjuarai 2 putaran reguler dan Final Four 2 putaran sekaligus, tetapi harus keluar sebagai runner-up Proliga 2025. Dia memastikan bahwa Lavani akan habis-habisan pada laga final di Yogyakarta nanti. Pasalnya, Lavani harus mengalami mimpi buruk pada musim lalu usai dikalahkan Jakarta Bhayangkara Presisi di final Proliga 2024. Padahal, Lavani selalu memenangkan 4 laga atas Bhayangkara pada 2 pertemuan di babak reguler dan 2 pertemuan juga di final Four musim lalu. Karena juara sejati itu adanya nanti di akhir di Yogyakarta. Kita akan habis-habisan di sana, percuma kita juara putaran 1-2 reguler, juara putaran 1 dan 2 Final Four, tetapi ditutup dengan runner-up, jadi tidak indah lah, tutur Roy Makpal. Mengacu pengalaman musim lalu, kita tidak mau seperti tahun lalu. Kita akan berusaha menjaga dan bagaimana caranya bisa menutup musim dengan keadaan yang indah. Bisa merebut juara Proliga 2025. Situasi musim lalu hampir mirip dengan musim ini. Lavani selalu meraih kemenangan atas Bhayangkara Presisi pada 3 pertemuan yang sudah terjadi pada Proliga 2025. Harap dimaklumi bila Lavani akan merotasi pemain sebagai salah satu strategi untuk menjaga kebugaran untuk menghadapi pertandingan akhir di Jogja. Tetapi di Solo kita akan tetap mengupayakan tren kemenangan. Itu sudah menjadi tekad Lavani bahwa setiap pertandingan bagai final, ujarnya. Adapun calon lawan Lavani pada final nanti masih menunggu persaingan antara 2 tim, yakni Jakarta Bhayangkara Presisi dan Palembang Bang Sumsel Babel. Asisten pelatih timnas Indonesia, Danny Lanzat, dikabarkan ingin dibajak klub kasta tertinggi Liga Belanda, Willem II Tilburg. Rumor itu mencuat setelah Willem II resmi memecat pelatih sebelumnya, Peter Maes, pada Rabu 30 April 2025 usai membawa klubnya terancam degradasi musim ini. Peter Maes sendiri ditunjuk sebagai pelatih kepala oleh Willem II pada September 2023 saat tim masih berada di Eerste Divisie alias kasta kedua Liga Belanda. Saat ini posisi pelatih Willem II untuk sementara diisi oleh Christophe Aelbrecht sebagai caretaker. Willem II pun langsung mencari juru taktik baru untuk musim 2025 sampai 2026. Menurut Football Transfer, ada 5 kandidat kuat yang masuk menjadi calon pelatih anyar Willem II, salah satunya adalah Danny Lanzat. Danny Lanzat disebut cocok menukangi Willem II. Pasalnya, asisten pelatih timnas Indonesia itu memiliki hubungan yang baik dengan klub. Asisten pelatih berdarah Belanda Indonesia itu merupakan mantan pemain Willem, 2 medio 1999 sampai 2003, dengan 160 penampilan dan 38 gol.